Halo, sugeng siang untuk teman-teman, ibu-ibu, dan pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Pila. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan keluarga. Jadi, setiap keluarga pasti punya tujuan atau impian tertentu. Untuk mencapainya, pasti dibutuhkan sebuah rencana. Nah, di dalam rencana tersebut ada bagian mengenai keuangan. Keuangan perlu direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dan terjaminnya pemenuhan kebutuhan masa kini serta masa depan. Sebagai contoh nih, andai kata saya adalah seorang calon istri. Bersama calon suami saya, kami mendiskusikan perencanaan keuangan, mulai dari biaya pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, kebutuhan keluarga kelak, jumlah anak yang dimiliki, dan bagaimana biaya sekolah mereka. Hal tersebut umumnya direncanakan sebelum menikah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu pasangan merencanakannya saat sudah menikah. Tidak ada salahnya, bukan? Jadi, apakah di antara ibu-ibu dan pemirsa sekalian sudah melakukan perencanaan keuangan? Atau perihal keuangan dibiarkan mengalir begitu saja? Adakah yang tahu sebenarnya perencanaan keuangan itu apa sih? Berdasarkan buku perencanaan keuangan keluarga yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. Secara umum, aktivitas yang dilakukan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana pernikahan, dana kelahiran anak, dan lain-lain. Lantas, bagaimana sih cara merencanakan keuangan? Yang pertama adalah kenali kondisi keuangan. Hal terpenting dalam merencanakan keuangan adalah mengetahui kondisi keuangan. Apa saja yang kita miliki, apa kita punya rumah, kendaraan, perhiasan, atau harta-harta lain. Kemudian, apakah kita memiliki utang? Nah, untuk menentukan apakah kondisi keuangan kita dalam keadaan baik atau tidak, kita dapat membuat tabel kekayaan seperti berikut ini, di mana total kekayaan bersih mencerminkan kondisi keuangan kita. Kekayaan bernilai negatif perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagaimana kita akan mengatasinya? Apabila total harta yang dimiliki lebih besar dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan kita baik. Namun, jika total harta lebih kecil dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan kita kurang baik. Yang kedua adalah tentukan keinginan. Kita perlu tahu apa impian kita, kapan kita harus mewujudkannya, dan berapa biaya yang kita butuhkan. Akan lebih jelas jika kita menuliskan impian dalam sebuah tabel seperti berikut ini. Selanjutnya, tentukan keinginan utama. Wajar jika kita memiliki banyak hal yang kita inginkan. Namun, sebenarnya apa saja yang sangat kita inginkan atau kita butuhkan? Hal ini perlu dipikirkan karena kita tidak selalu bisa memenuhi semua impian kita. Maka dari itu, kita perlu menentukan urutan kebutuhan dari yang paling penting seperti berikut ini. Tenang, Pila punya saran nih. Sebaiknya pemirsa dan ibu-ibu sekalian mendahulukan kebutuhan agama. Baru berikutnya, kebutuhan keluarga inti. Diikuti dengan kebutuhan keluarga kandung. Kemudian, jika masih ada sisa, bisa untuk kebutuhan keluarga besar. Barulah bisa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
kita akan bahas mengenai evaluasi kesehatan keuangan atau periksa dompet. Nah, langkah-langkah yang telah kita pelajari tadi merupakan hal yang secara umum berlaku dan perlu diterapkan. Setelah itu, kita perlu melakukan periksa dompet. Periksa dompet ini sangat penting dilakukan, antara lain untuk 1. Menunjukkan apakah ada masalah keuangan yang dihadapi tanpa sadar. 2. Memastikan bahwa kondisi keuangan tetap aman, meskipun terjadi peristiwa yang tidak terduga. 3. Memastikan apakah keuangan keluarga sudah terlindungi atau belum jika terjadi musibah. Selanjutnya adalah memastikan apakah harta yang dimiliki saat ini sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir adalah memastikan apakah keinginan hidup yang membutuhkan uang dapat terwujud atau tidak. Lantas, bagaimana sih cara periksa dompet? Yang pertama adalah buat catatan harta dan utang. Lakukan ini bersama pasangan dan ajaklah berdiskusi. Catatan ini akan memberikan gambaran tentang posisi keuangan saat ini dan membantu mengukur perkembangan keuangan dalam mencapai keinginan hidup. Nah, dalam tabel ini, untuk total harta adalah jumlah semua nilai harta yang dimiliki, mulai dari uang di dompet hingga harta lain. Sedangkan total utang adalah jumlah semua nilai utang, mulai dari kasbon di warung hingga utang lain. Sehingga total harta bersih adalah total harta dikurangi dengan total utang. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat catatan penghasilan dan pengeluaran pemirsa dalam sebulan. Nah, pada tabel berikut, untuk jumlah gaji diisi dengan nilai gaji yang diperoleh setiap bulannya. Sedangkan untuk hasil usaha diisi dengan rata-rata yang didapatkan setiap bulannya. Untuk langkah berikutnya adalah menghitung perbandingan ukuran isi dompet. Kita bandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Cobalah untuk ibu-ibu dan pemirsa sekalian menghitung ukuran uang tunai dengan perhitungan sebagai berikut. Angka ukuran uang tunai menggambarkan uang tunai yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut mampu membiayai berapa bulan pengeluaran. Misalnya, angka ukuran uang tunai sebesar 2, berarti uang tunai yang dimiliki mampu membiayai 2 bulan pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah membandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan. Ukuran bayar cicilan menjelaskan berapa persen penghasilan yang digunakan untuk membayar cicilan. Misalnya, angka ukuran bayar cicilan sebesar 50%. Hal tersebut menjelaskan bahwa 50% dari penghasilan ibu-ibu dan pemirsa sekalian digunakan untuk membayar cicilan. Berikutnya adalah membandingkan jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Dari angka ukuran menabung dapat diketahui berapa persen penghasilan yang digunakan untuk menabung. Sebagai contoh, jika angka ukuran menabung 8%, berarti uang yang disisihkan untuk menabung setiap bulannya adalah sebesar 8% dari penghasilan. Perlunya evaluasi kesehatan dompet. Setelah melakukan 3 perbandingan dengan uang yang ada di dompet, maka kita akan memperoleh diagnosa apakah kondisi keuangan sehat atau sakit. Selanjutnya, anggaran solusi keuangan yang tidak sehat. Salah satu hal dalam perencanaan keuangan yang penting dan wajib dilakukan agar dapat mengatasi atau mencegah kondisi keuangan yang tidak sehat, yakni melakukan penyusunan anggaran rumah tangga. Tapi, apa sih itu anggaran?
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga memenuhi rencana di masa depan. Anggaran dibagi menjadi dua, yaitu pemasukan atau arus dana masuk dan pengeluaran atau arus dana keluar. Pemasukan dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu pemasukan yang rutin dan tidak rutin. Pemasukan rutin adalah pemasukan yang pasti diterima setiap bulannya dan umumnya berjumlah tetap. Sedangkan pemasukan tidak rutin adalah pemasukan yang hanya diterima dalam periode tertentu dan umumnya jumlahnya tidak sama dan tidak tetap. Pengeluaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin adalah biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulannya dan umumnya bersifat tetap. Sedangkan pengeluaran yang tidak rutin adalah dana kas yang hanya dikeluarkan dalam periode tertentu. Sedangkan manfaat membuat anggaran yang pertama, yaitu kita bisa melihat secara rinci arus kas keluar masuk keluarga kita, sehingga dapat melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pengeluaran yang besar, sehingga jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan dapat kita cegah. Kemudian setelah kita melihat arus keluar dan arus masuk keuangan, dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola uang, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut. Anggaran dapat juga digunakan sebagai pengingat pengeluaran kita, khususnya pengeluaran yang wajib kita keluarkan, misalnya pengeluaran zakat penghasilan, uang sekolah bulanan anak, membayar cicilan utang, dan lain-lain. Nah, selain manfaat di atas, untuk persiapan menghadapi situasi di masa depan, kita harus melakukan alokasi anggaran untuk asuransi, baik itu asuransi pendidikan, kesehatan, maupun jenis asuransi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Beberapa manfaat alokasi anggaran untuk asuransi adalah sebagai berikut. 1. Memberikan rasa aman. 2. Mengcover kesehatan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan uang. Selanjutnya adalah pembagian anggaran yang ideal. Pembagian anggaran yang ideal dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi keluarga. Nah, berikut adalah contoh pembagian anggaran yang cukup ideal. Ibu dan pemirsa perlu mengalokasikan biaya untuk anak dan pendidikannya, untuk memberikan kehidupan yang layak nantinya melalui pendidikan yang harus ditempuh. Alokasinya sekitar 10% dari penghasilan setiap bulannya. Kegiatan sosial dan pemenuhan kewajiban keagamaan pun perlu dilakukan untuk mengalokasikan dananya sekitar 5%. Hal yang tidak kalah penting yaitu mengalokasikan dana untuk premi asuransi. Ini dapat dialokasikan sekitar 5% dari anggaran per bulan. Keadaan darurat dapat dialami oleh siapa saja, maka perlu dialokasikan dana darurat sebesar 3-6 kali biaya bulanan atau dialokasikan sebesar 10% setiap bulannya. Investasi dilakukan jika ibu-ibu dan pemirsa menginginkan income atau pendapatan tambahan di masa mendatang dengan mengalokasikannya sebesar 5% setiap bulan. Nah, selanjutnya, kehidupan menghibur seperti bertamasya atau sekedar menonton film dan makan-makan bersama. Jika memungkinkan, ibu-ibu dan pemirsa dapat mengalokasikan dana untuk hiburan keluarga sebesar 5%. Perabot yang rusak dan lain sebagainya akan membutuhkan alokasi dana yang besar. Maka dapat dialokasikan sebesar 40% dari penghasilan tiap bulan. Berikutnya adalah ilustrasi pembuatan anggaran. Sebagai contoh, penghasilan keluarga Budi dalam sebulan adalah 3,5 juta rupiah dari gaji Bapak Budi.
dan Rp500.000 dari keuntungan usaha Ibu Dini. Sehingga penghasilan tiap bulan adalah Rp4 juta secara rata-rata. Maka, anggaran rumah tangga bulanan yang baik untuk keluarga Budi adalah sebagai berikut ini. Nah, sampailah kita di penghujung materi. Terima kasih untuk ibu-ibu, teman-teman, dan pemirsa semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan materi dari Pila. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. I'll see you dan bye-bye.